Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Perkenalkan, nama saya Irgi Ardiansyah dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Saat ini kan sedang marak-maraknya healing di anak-anak muda. Bagaimana memanfaatkan momen Ramadan untuk healing? Dan bagaimana healing dalam pandangan Islam sendiri? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Para pemirsa dimanapun juga berada ya, ini juga pertanyaan anak muda, tapi kita juga penting untuk paham apa yang dimaksud healing. Healing itu kan heal. To heal itu bahasa Inggris itu pengobatan, penyembuhan, mengatasi kesulitan-kesulitan, kegelisahan-kegelisahan, itu namanya healing. Nah, apakah puasa ini mampu menjadi healer, pengobat? Apakah puasa ini bisa menjadi kekuatan untuk bisa menyembuhkan keresahan, kegelisahan? Apakah puasa ini bisa menjadikan solusi terhadap kepenatan pikiran kita? Nah, semua perintah-perintah Allah itu bermuara kepada penciptaan kemerdekaan seorang hamba. Aqimis sholata lidzikri, dirikanlah salat itu untuk mengingat aku kan. Kalau kita mengingat Allah, apa yang terjadi? Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah itu hati kita akan tenang. Kalau hati kita tenang, apa dampaknya? Enak silaturahim. Tetangga kita berjumpa, selalu kebaikan yang kita lihat. Ya. Kita menjumpai orang, oh itu perlu mendapatkan belas kasihan. Ya. Kita mendengarkan orang ngerumpi negatif, itu bukan dunia saya. Itu kalau orang hatinya tuh tenang, enak salatnya, Allahu Akbar, indahnya. Nggak terasa 3 juz dibaca tuh kalau hati itu tenang. Tapi kalau hati gundah, mau nggak? Bisa nggak kita baca 3 juz tuh? Boro-boro 3 juz, 1 halaman aja susah kok. Kalau hati sedang gundah, makan tidak enak, tidur tak nyenyak. Nah, bagaimana puasa bisa menjadi healer, pengobat? Nah, ada hadisnya, sumu tasihun, berpuasalah kalian supaya nanti sehat. Ya, banyak sekali terapi-terapi itu ya direkomendasikan supaya kita puasa. Bahkan sampai penyakit mah. Ini aneh nih puasa ini. Orang yang kena penyakit mah itu kan harusnya harus makan teratur ya. Ya, jadi ada orang malah justru penyakit mahnya itu sembuh pada bulan suci Ramadan. Cukup makan sahur tapi tahan kok sampai sore, malah sehat. Dan ada yang membawa kesehatan permanen. Itulah hebatnya puasa. Kekuatan healing ini ya. Apa sih healing itu? Kita berusaha untuk mengatur konsentrasi pikiran, mengatur detak jantung kita. Bagaimana situasi yang selama ini beta terus ya, 24 per second gelombangnya itu kan cepat banget. Nah, kalau kita berpuasa, kita laparkan itu agak turun menjadi alfa. Dalam suasana alfa itu kan enak kita berpikir, enak kita merenung, enak kita mengaji, enak kita sholat, enak kita juga bernostalgia dengan kedua orang tua kita yang sudah almarhum, lantas kita doakan mereka. Enak kita sholatnya juga bisa banyak rakaatnya. Kenapa itu muncul? Karena kita berada dalam suasana yang sedang alfa. Alfa itu getaran otak itu 7 sampai 13 per second. Nah, kalau kita sedang beribadah, kalau kita sedang puasa, itu terjadi penurunan. Ya, puasa, apalagi sholat, itu terasa sekali itu penyembuh tuh. Juga adalah pengobatan. Ya, ada seorang neurolog namanya Baron Ehrenfels, ya, dari Jerman tuh. Dia menulis karya ilmiahnya itu dengan wudu. Aneh wudu ini. Kenapa? Ada ayat, ya alladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum warjulakum ilal ka'baini. Kenapa yang harus dibasuh itu menurut oleh Baron Ehrenfels itu justru organ tubuh yang paling sensitif. Itu pusat saraf itu kan. Jadi kalau kita berwudu itu shock terapi untuk menurunkan beta ke alfa. Nah, kalau kita puasa itu juga hampir sama fungsinya itu. Jadi kekuatan penyembuhnya, kekuatan penenangnya itu luar biasa. Latihan kesabaran, ada isi kulkas penuh kan, ada uang di kantong,
Ada ojek siap mengantarkan apapun yang kita pesan. Tapi kok kenapa nggak memesan? Karena kita puasa kan. Terlatih menjadi kesabarannya tinggi. Dia juga nanti akan mengendalikan diri. Tidak gampang marah, tidak gampang emosi. Ya. Sebaliknya kalau dia laki dalam keadaan mewah, dia juga tidak mabuk. Ya kan? Nah, penyakit kita kan sekarang ini, terutama anak muda ini ya. Kalau dia resah, menjerit. Kalau diuji musibah, menjerit ke bawah. Tapi sebaliknya kalau diuji kemewahan, mabuk dia di atas. Nah, ini penyakit milenial ini. Nah, saya menghimbau kepada para kaum milenial ini, mari latihan kesabaran. Latihan kesabaran yang paling efektif itu adalah puasa. Kalau kita sabar, itu penyembuh. Separuh penyakit itu di atas meja makan. Kolesterol ada di meja makan kan. Asam urat di meja makan. Ya, gula juga di meja makan. Jadi kalau kita mampu mengendalikan nafsu makan, membatasi diri kita makan, beberapa penyakit itu akan kita ucapkan selamat tinggal. Maka itu healing paling bagus untuk bagi kita semuanya adalah berpuasa. Karena itu saya mohon dan saya juga menghimbau kepada kita semuanya, ya kan, baik para pemirsa, selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.